Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukronillah la haula wala quwata illa billah. Teman-teman yang dirahmati Allah, hadirin, Saya juga mau terkenal. apa namanya? Kunjung. Para pengunjung berisik yang tentunya dijamin cepat apa? Cepat bosen nontonnya. 3 menit lah paling tahan ya, 3 menit. Jadi saya yakin siapa yang paling lama kita nggak tahu ya. Kita pantau nanti ya. Siapa yang paling lama? Siapa yang Dapat paling kopi lama? Gratis. Dapat kopi gratis. Ngomong aja pesan ADM. Tapi nge-DM dulu ke Berisik, nanti Berisik capture, langsung dikirim ke ADM Coffee. Ya. Itu jadi free nanti. Gitu ya. 1 gelas. Satu gelas. Kita belum punya promo, belum ada support. Oh iya. Gak apa-apa. Puji syukur pada Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah. Alhamdulillah malam ini hari Kamis ceria, Kamis yang insya Allah saya sih ceria-ceria aja. Nggak tahu sebelah saya. Insyaallah. Insya Allah. Dan ini Kamis malam Jumat. Biasanya teman-teman juga mengenal malam Jumat itu dengan nightmare. Hah? Nightmare. Oh, nightmare. Dulu masih muda itu, waktu saya muda, saya ngaku lah, hari ini nggak muda lagi. Itu masih muda, waktu saya di Bandung itu di Ardan FM itu malam Jumat itu ada satu acara yang kita tunggu-tunggu bersama, namanya Nightmare the 13. Jadi malam yang menegangkan. Friday the 13, Mas. Enggak, itu ini mah lain. Ini lain, radio. ya? Oh, ini di Bandung. Radio. Jadi kerjaannya cuma menceritakan cerita-cerita yang horor Oh, dan iya, itu kiriman dari para penonton. Oh, gitu. Iya. Penonton pendengar tuh radio. Nah, Mas. Nah, itu di sana. Tapi kita ngobrolin yang lain. Berisik sekarang temanya apa, Bang Mat? Temanya adalah Kela, lupa lagi. Kela, ini menang banyak. menang. Oh iya. Menang banyak. Ingat ya, Malam ini menang banyak. menang banyak. Mau menang banyak. Pokoknya nggak tahu. Menang mau banyak. ngomongin apa. Nanti Pokoknya menang tunggu banyak aja. Wah. Insya Allah nanti akan diobrol-obrolin tentang menang banyak. Maksudnya kemana nggak ngerti lah. Pokoknya kita akan Lihat ngobrol aja. menang banyak. Siapa yang mau diundang ya? Nah, tamu kita malam ini adalah siapa tadi namanya? Bang Yopi. Bang Yopi. Bang Yopi. Nanti profilnya seperti apa kita panggil aja Bang Yopi, Oh, suruh siap. ngobrol Kita sini ya. Tanya-tanya dia. Bang Yopinya sudah hadir di sini. Kebetulan. Masih ada di studio kedua. Studio 2-nya wih dingin banget. Saya yakin itu Bang Yopi akan segera hadir di sini karena di sini hangat. Saya curiga temannya penyanyi, Kang. Yopi and Nuno. Iya. Ada hubungan saudara. Ya? Ada. Iya. Kita gali ya nanti ya. Siap. Ya, kita gali. Panggil dulu ya. Saya jemput dulu ya. Silakan. Siap. Bang Yopi. Iya, atus yang iya, teman. Betul ya? Oh boleh, harus dicopot. Susah. Tiga kita. Ya, assalamualaikum Bang Yopi. Apa kabarnya hari ini? Suaranya kok nggak nyala ya? Oh ya. Alhamdulillah baik. Ah, Baru masuk. Sempet grogi nih tapi baru masuk. Alhamdulillah. Antum sempet grogi? Iya sempet Berarti grogi. sama, bareng saya juga Oh, grogi. Kita grogi bareng hari ini. Oke. Ternyata saya rasakan apa yang Kang Jung rasakan setiap malam Jumat di sini. Jadi setiap malam Jumat tuh biasanya yang ngisi di sini Om Jun. Siap, siap. Sekarang yang ngisi Mas. Biasanya kan nggak cocok. Atau mah kalau Om, Mas saya mah penampilan masih Mas. Kalau Kang Jun kan memang Om. Ya, Kang Yopi, boleh sebelumnya kita perkenalkan diri dulu. Nama, tinggal di mana, istrinya berapa, anaknya berapa, kegiatannya apa sehari-hari, boleh dikenalkan kepada pendengar dulu. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Mungkin perkenalan aja, nggak terlalu formal. Ya, Jangan formal. santai, kita harus santai ya. Oke, gampang aja. Ya, siap. Nama Jopi Purnomo, biasa dipanggil Jopi. Ya. Tuh, mirip Kang, Yopi and Nuno. Ya betul. Karena ada historinya sebenarnya bang. Jadi ya almarhum ayah saya ini ngefans banget sama Yopi Latul. Oh, benar. Gitu. Ya betul, bukan. Ya.
Siap, siap. Ini generasi old, Pak. Berarti bareng sama Jopi Latul. Iya. Betul. penyanyi. Tapi zaman antum itu. Saya nggak kenal. Saya mah tahunya Barengannya asik. sama Iwan Fals, sama Oh. Uta. 70-an. Siap, siap. Celorok. Iya. Wah, saya juga kurang hafal itu ya. Seperti itu. Tapi karena saya dilahirkan di Jawa, jadi mungkin nggak terbiasa nama Yopi ya. Jadi pertama kali nama saya ada D-nya. Jadi DJ. D Jopi. Ya, ejaan lama. Ya. Oh iya. Kalau yang sekarang kan ejaan yang disempurnakan EYD. Iya deh. Ya, karena almarhum ayah bilangnya, wah nggak keren nih katanya gitu. Hilangkan D-nya aja, nanti kayak orang tua zaman dulu katanya. Jadi pakai J aja. Ya. Akhirnya terbentuklah nama Jopi Purnomo. Ya. Ya. Enggak, dari memang kecil sebelum ditulis di akte ada ini apa? Dari ya, ada perubahan. Seperti itu. Terus apa lagi ya? Istri alhamdulillah masih setia sampai dengan sekarang, tidak berpindah ya. Iya harus setia atau Ya, kalau siap. istri mah. Ya. Asal bukan setiap tiga. Kalau anak alhamdulillah 3 ini. Alhamdulillah 3, yang paling besar kelas 6 SD, yang kedua baru 6 tahun, yang ketiga baru 4 tahun. Alhamdulillah. Amin. Kegiatan hari-harinya apa? Kang? Kelihatan. Oke. Senin Apa? sampai dengan Jumat pasti kerja. Oke, pulang kerja biasanya nemani si kecil, yang paling kecil sendiri, karena kalau saya sempat lebih lama, misalnya lebih dari jam 6 sore pasti dicariin ini sama yang kecil. Oke, terus hari-hari seperti itu. Kalau di Sabtu Minggu paling kebanyakan keluyuran ini, hobinya keluyuran Kang. Jadi kalau dulu saya sebelum nikah punya hobi ini Kang, apa namanya, singgah dari masjid satu ke masjid yang lain. Tapi karena sudah Mantap itu. ya, karena sudah menikah, jadi belum terbentuk nih. Saya pengen dari anak saya yang paling kecil nanti bisa mewarisi saya, bisa saya ajak juga. Seperti itu. Pindah dari satu masjid ke masjid yang lain itu kegiatannya apa Kang? Apa? Jadi saya jalan kaki. Oh jalan kaki. Ya, jalan kaki. Jadi misalnya tempat tinggal saya di Sumberjo, saya biasanya jalan kaki ke arah misalnya ke pasar baru. Saya nanti akan jalan kaki sampai ketemu nanti masjid. Saya biasanya sholat duha, sholat duhur, sholat asar, sampai dengan nanti sholat isya baru saya baru pulang ke rumah. Itu sendirian. Sendirian dulu Saya sebelum pikir nikah saya sendirian. komunitas. Hari Sabtu Minggu. Ya. Kalau pas libur Kang. Kalau pas libur ya. Jadi sering tapi karena saya sudah menikah ini jadi banyak waktu ke keluarga Kang. Jadi agak berkurang nih. Tapi masih. Insya Allah. Tapi Oh, pengennya kembali lagi kayak dulu dengan mungkin mengajak dengan anak-anak saya. Oh. Enggak sih, pengen nambahin aja wawasan. Pengen ketemu sama teman-teman kita yang mungkin apa pengetahuannya lebih dari saya pengen menimba ilmu. Ya, betul Pak. Ya. Biasanya saya silaturahmi ke imamnya mereka, biasanya gitu. Oh. Saya tanya ada hal yang mungkin mengganjal di saya, akan saya tanyakan biasanya gitu. Ya, jadi saya tidak mematok masjid ini harus saya singgahin, enggak, semua masjid saya singgahin Kang. Seperti itu. Kalau dulu masih bujangan rutin Kang setiap Sabtu Minggu. Kalau menikah saya 2008 Kang. 12. Ya, kalau di Balikpapan sendiri saya dari tahun 2002 Kang. Saya transmigrasi dari Jawa Kang ke sini Kang. 18. Oh, Ya. Alhamdulillah tapi masih kurang, nggak serutin yang dulu Kang. Ya betul. Ya jadi kan 2002 sampai dengan 2008 sampai sekarang ya. sampai sekarang. Berarti 18 tahun Kang. Ya, 2002 ke 2020. 18 tahun. Memang. Alhamdulillah. Belum ngopi. Ya, kalau belum ngopi mah belum connect gitu. Nah, itu saya ini mau mulai dari mana nih? Nggak punya bahan. Dibantu. Kang Ian, saya dibantu. Ini nggak punya bahan pertanyaan saya. Oh, ini aja Bang.
kita ganti personil. Biar sama-sama ini vokalis. Beliau ini seneng dulu Yopi Latul. Siapa yang tahu pemuda? Tahu nggak satu judul dari Yopi Latul? Cung, ada yang tahu? Kata-katanya. Nah ini penyenang Yopi Latul, saya orang Indonesia. Nah itu Iwan Fals. Oh iya, Bento. Oh salah. Gak nyambung ya. Oke, Bang Yopi, umur sekarang berapa Kang? Alhamdulillah masih dikasih sama Allah di 41 Kang. Berapa? 41. 41. Ya. Anak sudah 3, istri sudah ada, pekerjaan. Nah kita mulai gali nih. Sekarang aktivitas kerja di mana Bang? Posisi kerja terakhir saya kerja di refinery sawit Kang. Refinery sawit Sawit, ini ya. di sini ya? Ya di Balikpapan. Di Balikpapan ya? Ya. Bagian kantor berarti ya? Ya kebetulan pegang di JE Kang. Jadi bagian umumnya lah Kang. Bagian umum? Ya ngurusin semuanya nih Kang. Banyak. Gimana itu udah bunyi? Sudah Kang. Oh Mantap. Iya, enakan pakai itu. Kalau ini capek. Bisa digoyang-goyang tuh emang ngepasin Goyang, goyang. Kayak Bukan Mamang yang goyang itu. goyang. Mike yang goyang. Refinery sudah berapa lama nih di refinery? Kalau di refinery sendiri saya masih baru Kang. Join saya di sana di November 2019 kemarin Kang. November 2019. Oke, boleh tahu sebelumnya? Kalau sebelumnya mungkin saya runtut dari bawah Kang ya. Boleh dari Oke. bawah. Dari 2002 kali Kang ya. Oh iya, pertama kali ke sini 2002, waktu bujang. Kemana dulu tuh? Jadi historinya saya tahun 2002 lulus dari Universitas Merdeka Malang ini Kang. Kayaknya gak nyaman. Oke. Ya. Di Oke. Di 2002 saya hijrah Kang dari Jawa Timur tepatnya Kang ya. Ya. Saya ke Balikpapan. Di tahun 2002 alhamdulillah saya dapat kerjaan di kantor notaris Kang. Kantor notaris. Ya, notaris sama PPAT Kang. PPAT, pertanahan ya. Ya, pertanahan. Oh, Jadi iya. ngurusin akte orang-orang nih Kang, mau jual beli, perikatan, bikin PT, bikin Iya. CV kayak gitu Kang. Mm. Saya juga staff juga sama ngurusin, kalau dulu kita ke BPN Kang namanya Kang. Apa itu? Badan Pertanahan Nasional. Oh, itu Ya. apa? Badan Kalau pertanahan. sekarang namanya Agraria Kang ya. Agraria. Ya, betul. Nah, itu ngurusin kayak gitu Kang. Jadi Dari 2002 sampai 2002 sampai 2005 Kang. 2005. Oke. Oh. 2005 saya dibajak sama Dibajak. Iya, betul Kang. Jadi Diambil sama teman berarti ya. Ya. Berarti kalau dibajak tuh kita boleh katakan apa ya? Bahasanya kurang manis, tapi itu ini loh, maksudnya apa? Beliau ini berarti berprestasi sampai diculik sama orang. Ya, betul. Jadi Ya. gini Kang, jadi kalau di notaris PPAT ini kumpulnya kan sama orang-orang perbankan ini Bang. Nah, saya diculik sama salah satu perbankan nih, jadi ngeliat, oh ini kayaknya potensi mungkin gitu Kang ya. Iya, Jadi iya. saya, Menghasilkan. nah, padahal saya nggak tahu nanti kalau sudah terjerumus di dalamnya saya nggak tahu. Oh, Kayak gitu Kang. Jadi mungkin nanti 2005 masuk diambil, diculik, ya betul Kang. masuk ke satu bidang perbankan. Perbankan, ya. 2005 sampai berapa tuh? Sampai 2008 Kang. 2008. Oh, berarti 3 tahun. Ritmenya sama lah, 2002 sampai 2005, 3 tahun. Iya. Ini calon-calon nanti 3 juga jangan-jangan. Anaknya 3 kan? Siap. Iya kan? Tapi setia kan tetap ya. Ya, calon nanti 3 istrinya Siap. sekian. Jadi gitu Kang. Jadi kalau di perbankan, di salah satu perbankan yang ada di Balikpapan juga Kang ya. Oke. Di sana ya sama tadi kurang lebih 3 tahun 2005 2005 2008 ya sebagai legal officer Bang. oh, legal officer. Ya, jadi ngurusin kalau Ada misalnya yang pengajuan kredit, biasanya. Ya, Ah, ya, ngajukan kredit atau apa. pengajuan Ya, apresial ya kan? betul Bang. Nah, tugasnya kita yang nanti ACC nih Bang. Ya, Jadi kalau- apresial dulu Ya. aset kan? Nilai taksasinya berapa? Istilahnya Betul. gitu. Transaksi baru dilihat aset, Ya. terus diperkirakan Ya, ketemu atau enggak. dicairkan ya, dicairkan Ah, kayak gitu Bang. siap siap. Oh, luar biasa. Jadi Itu ya. Kalau dulu kalau saya nggak tanda tangan nggak bisa cair kan. Oh iya, kayak ini gitu. yang kita akan bahas nanti. Ya. Tapi 2008 selanjutnya 2008 sampai dengan 2015 saya lari ke perhotelan Kang. 2008 2015. Wah, ini Iya. agak panjang, 7 Iya, tahun ya. Ya. 2015 di situ sebagai HR Kang, jadi ngurusin karyawan. Kang. Karyawan. Yang biasanya ngurusin apa? Legal, Ya, hmm. sertifikat. Sekarang ngurusin orang nih Kang. Oke. Gitu. Jadi Mantap. 2015. Agak beda ya. Ya, beda, Hmm. beda. Lanjut 2015 sampai 17
saya hijrah lagi Kang, kembali ke Surabaya. Kembali dulu ke Ke Surabaya. 2017. Berarti itu udah beristri dong? Sudah. Kan udah 2008 ya? Ya, jadi saya beristri pada waktu saya di perbankan. Oke, perbankan, beristri, terus pindah kerja dulu ke hotel menjadi HR, akhirnya hijrah lagi kembali ke Surabaya. Ya, karena di Surabaya saya juga masih di perhotelan Kang. Oh, pindah ke sana di perhotelan. Di perhotelan. Masih HR juga? Ya, masih HR juga. Oke. Karena di sebelumnya ada konflik di internal saya di perhotelan, saya akhirnya memilih ke Surabaya Kang, sambil dekatin orang tua. Oke. Karena orang tua ada di Jawa Timur, Jawa di Timur, Ya. Jombang. Ya. Surabaya Jombang berapa lama emang? 2 jam. Oh, dekat. Kamu tahu ya? Oh, Tetangga. Kang. Tetangga di sini? Di sana. Dia kan orang sini, Bang. Iya. Sumedang Bandung. Enggak, dia kan orang sini. Antum kok ngaku-ngaku orang Jawa gitu loh. Saya bingung. Pernah ke sana mungkin Siap, dia. siap. Ya, oke. 2018. 2017 17. 17 Kang. Jadi 2017 kembali lagi ke Balikpapan Kang. Oke. 2017 kembali lagi ke Balikpapan sampai dengan 2019. Kembalinya memang ada kerjaan lagi, pindah kerja Iya, lagi. Kang. Jadi kebetulan orang tua istri atau bapak Nah, mertua sakit Kang. di sini. Ya, di Balikpapan. Kena stroke, separuh badan nggak bisa jalan Kang. Jadi terjatuh dari motor. Oke. Jadi sebelumnya saya masih di sana, saya stay di sana sama anak saya yang pertama. Jadi anak saya masih sekolah, terus saya juga temani di sana, istri sama anak saya yang 2 itu kembali duluan. Duluan Ya. untuk Akhirnya sama istri bilang mungkin nggak bisa, kita harus pisah katanya gitu, harus kumpul terus katanya. Ya udah ngikutin. Akhirnya kembali lagi ke Balikpapan Kang. Oke, nyusul Sampai, dengan ya. anaknya. Ya betul. Di tahun yang sama ya. Di 2019 ya. Oke. 2019. Oh, setahun. Ya, dari 2017 saya kembali lagi ke Balikpapan 2019-nya Kang. Oke, berarti bukan karena ini ya, bukan karena kerjaan Bukan, kemarin karena, ya. ya. Karena istilahnya mertua kan. Betul, Oke. ya. 2019 di hitungan bulan saya sempat ke tambang batu bara Kang. Ke lokasi. Ya, di site di tempatnya ini, kalau kantor kita ada di Tritip. Oke. Cuma kalau site kita ada di seluruh Indonesia Kang. Dan Jadi- antum ditugaskan di? Saya tugasnya keliling Indonesia Kang. Oh, sebagai apa Ya. ini berarti bagian? Jadi kalau saya sama tetap HR Kang. Oh, tetap HR. Tetap HR, cuma saya akan tinjau ke lokasi-lokasi Kang. Jadi kalau ke lokasi itu saya akan lihat karyawan kita yang ditempatkan di sana seperti apa, fasilitasnya kayak gimana. Terus Oh, apa? berarti seperti antum itu kiriman dari pusat ya? Ya, betul Kang. Jadi Untuk saya ngecek-ngecek ngecek kondisi Ya, mereka. betul Kang. Paling jauh kemarin saya di Melabuh Aceh Kang. Wow, jauh banget jalannya. Sampai 16 hari Kang di sana Kang. Oke, 16 hari prepare untuk teknisi dan semuanya selesai, baru kembali lagi Balikpapan. mantap. Nggak berapa lama, 2 atau 3 hari harus berangkat lagi mau ke Jayapura Kang. Jayapura. Ya. Kelasnya kepala cabang ini. Nah, Iya. Belum ya. Tapi kaitannya ke HR dia, Ya. bukan kepala cabang dia. Ya lebih ke karyawan aja Bang. Iya, Ya. oke. Jadi kayak gitu, akhirnya mungkin nggak kuat ya karena sering terbang sana kemari, si kecil juga sering nyariin Kang. Jadi Iya. si anak-anak ada 2 pasti kalau telepon atau apa sambil nangis, jadi akhirnya nggak tega, udah resign aja. Resign. Oh ya, resign. Resign. Oke. Sempat nganggur 1 bulan, akhirnya keterima yang di sekarang Kang. Yang di Dari 2019 itu ya? 2019. Sebulan nganggur, akhirnya masukin Keterima lamaran di- lagi ya, atau keterima langsung di saya. dipanggil? Ya, Dipanggil. langsung dipanggil Kang. Panggil. Oh, berarti udah ada tahu tentang antum gitu ya? Cuma dari lowongan kerjanya Kang. Oke. Loker kan, loker gitu. Masukin. Ya. Oke. Kalau orang Ada. kayak beliau ini cepet kan. Iya, benar. Alhamdulillah, alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Jadi gitu Kang, sampai sekarang di terakhir yang di refinery sawit. Refinery sawit. Siap. Di posisi Sekarang di JE Kang, General Affair Kang. General Affair. Ya, Tahu nggak General Affair? Saya nggak tahu. Bagian umum gitu aja. Bagian umum ya. Tahu tuh. Ya, jadi yang nanganin masalah transportasi, Oke. masalah catering, masalah security, masalah cleaning, semua. Semua termasuk istilahnya itu apa? Berarti jabatannya naik. Kaitan dengan apa namanya? Karyawan, sumber daya manusia. Oh, kalau karyawan di Training. HR Kang, di HR. Beda Beda dari dari dia. Kalau saya langsung di bawah, istilahnya kalau pimpinan di GM ya. Saya di bawah GM Kang. Berarti jabatannya naik. Iya, Alhamdulillah. jabatannya naik. Wah, alhamdulillah. Timnya lebih di atas naik. Oke, teman-teman, acara ini tentunya tidak penting. Sangat penting. Acara ini terselenggara dengan kopi. Satu ini kopi Malabar Honey. Produk dari W Rastri, Bang Yudi Tato. Ya, Bang Yudi Tato. Wah, iya, ini. ini kok. Aduh, kita endorse. Ini sambil diketik
W Roastery ya. Roastery. W Roastery. Nah, itu kita colek-colek ya. Terima kasih. Saya cek ya. Sendiri. W Roastery, Bang. Biar gaya, biar penuh, Bro. Terus kita juga di sini Nah, ini. ada Roastery. Ini juga ada produk dari ADM di depan ya, itu anak muda yang jualannya ganteng banget, rapi banget, hygiene banget. Terus dianya memang apa ya? Orangnya tuh biasa banget enggak. Dia orangnya tuh gigih. Walaupun tapi pantas sih, muda mah harus gitu. Makanya dia nggak ada Bisa putusnya. jadi contoh, Mang. Bisa jadi Anak contoh. muda. Dan masih jomblo teman-teman ya. Oh, iya. Masih jomblo. Harus segera cari. Iya. Bang. Mana itu orangnya tuh ganteng banget tuh. Woi. Nah, itu nanti Mantap. nanti kita sorot wajahnya. IG-nya apa, Bang? Brother Food. Nah, Brother Food nanti colek. Panjang. Brother food apa? Oh, brother _ food. .c. Oh, .c. Oke. Titik C gitu ya. Agak susah ya Kang ya. Agak Agak susah. susah. Ini namanya nachos ya. Jadi harus bahasa Ini Inggris. nachos. Deketin kamera, Mang. Ini mantap sekali ini. Silakan, ini murah meriah tapi wah luar biasa. Luar biasa. Hanya bisa ditemukan di ADM Kopi. Bukanya jam berapa, Bang? Jam 11 pagi sampai jam 10 malam. Kenapa jam 10 malam? Karena ngikuti protokol Cupid di Balikpapan ya. Jam malam. Jam malam. Kalau jam malam udah nggak ada, dia tetap Teman-teman, walaupun kita seperti ini ya, jangan lupa jaga kesehatannya yang di rumah, juga yang nonton di jalanan gitu ya, yang sambil jalan-jalan. Jangan lupa sering-sering cuci tangan. Habis ngupil cuci tangan. Habis ngapain? Saya ngomongin ngupil tuh di depan kamera ini si Mimin itu ngupil barusan. Jadi saya ingetin. Habis ngupil cuci tangan dan macam-macam ya. Jaga jarak. Insya Allah lah kita udah sehat. Pastikan sehat, nggak sakit. Kita jalan. Jangan lupa ini terselenggara di kafe yang luar biasa, ADM Coffee ADM Cafe. Cafe. Dan ADM ini bagian dari ADM Store juga tentang AC. Oh iya. Dan hanya satu-satunya di Balikpapan, yakni apa bro namanya? ADM Store di aplikasi yang menjual AC-AC itu hanya ada di Balikpapan itu saja. Buka aja bisa di download di Satu-satunya Play Store. Iya di Play Store. Satu-satunya Iya enggak. pengusaha AC Pengusaha yang AC. punya Aplikasi. Ah. Ya, jadi Anda nggak usah bingung, silakan dibuka aplikasi. Mumpung Kang habis nonton, Mumpung promosi Oh, bisa-bisa. Nanti dia akan mensupport. Endorse maksa. endorse habis-habis. Malam ini malam yang keberapa ya? Ke-6 di Berisik. Tambahannya tuh ketiga. Sebelumnya tuh 3 judul pertama itu judulnya tuh bisik-bisik. Nah, dulu tuh Bang harusnya pelan-pelan bisik-bisik. Semakin membisik itu semakin berbobot. Enggak, semakin berbisik semakin berbobot. Ya, digongin nempel sih, Bang. Bahasanya gini, gibah itu kan begitu, Pak. Tahu nggak? Wah, itu makin kecil suaranya, itu semakin berbobot itu bahasannya. Bisik-bisik. Nah, akhirnya dikatakan bisik-bisik juga ternyata tidak bisik-bisik. Tidak cocok ya. Dia tidak cocok, ternyata kencang juga. Akhirnya ganti aja, berisik. Ya, tapi tetap maknanya tuh bisik-bisik juga bincang asik juga seputar kehidupan seputar Islam dalam kehidupan. Berisik, cuman bedanya bincang ringan. Nah, makanya kan nggak receh banget kan kita. Silakan, tinggalkan live Anda. Tinggalkan live. Mang diajak, Mang bukan disuruh pergi. Oh iya, biasanya kalau dibalik-balikin itu. Hadir juga di sini teman-teman yang luar biasa, pemuda-pemuda yang ganteng-ganteng dan energik di sana. Sudah Dan ada ada satu depan. orang yang lagi gabut, namanya Abang Roci ya. Roci. The Warung Gue. Ya. Belakang ada juga Bang Dedi. Jangan dipromosi, kita belum dapat endorse. Oh iya, benar-benar. Belum. Jangan diomongin ya. Jangan atuh. Jangan. Jangan diomong kontra, warung gue jangan. Nanti gini nggak apa-apa. Udah warung gue, tapi yang tunjukin lain. Nanti kan dia tersinggung. Besok dia bawa. Gitu bro. Terus ada Follower juga. kita loh banyak. Iya, follower kita banyak. Di depan kita juga ada pemuda yang hadir di sini lagi ngopi santuy. Ya. Ada Bang Dedi Rusdianto tuh. Nggak apa-apa tuh, kali-kali. Nah, ada juga Bang Zen. Itu IG-nya Zen.
Bang Dedi, Bang Rizky, Mimin ini biar kelihatan. Nah ini, Allah. Itu yang baju merah itu Roci. Tenang ya. Kita akan membahas sedikit nanti tentang ini, tapi sebelumnya kita kita sorot dulu orang-orang nggak penting di belakang kita. Masternya. Biasanya. Padahal saya itu mau ngapa? Mau nginum. Jangan lupa pula di sini juga ADM itu ditemani dengan barista yang sip 2. Sip 2 teh Sip 2 tapi kelas 1. Itu si Pendi. Oh, Pendi. Iya, sip 2. Ini sip 2. Masih 2 ya? Sip 2. Sip satunya yang pagi itu cewek kalau nggak salah. Namanya Namanya Clara, Bang. namanya siapa? Siapa? Pen? Clara. Clara. Nah, Clara. Oke, ada orang yang nggak penting datang. Bang tak asum Bang dia Bang. Oke, kita balik lagi Bang Rahmat, kita bongkar Siap. abis nih tentang Bang Yopi. Balik Ini ngomongin Bang Yopi ini terus dikaitkan dengan apa ya, menang banyak tuh di mana saya juga nggak ngerti. Pokoknya ngobrol aja, ngobrol aja. Tapi yang pasti kita akan bahas tuh yang menarik itu yang fase ketiganya kerjaan beliau. Oh iya. Setelah Habis yang dari pertama, Surabaya, Surabaya kan datang ke sini tuh, Ya, itu fase ke ketiga. sini di fase pertama PPN, PPN. terus lagi PPAT naik juga. PPAT dulu. Ya. PPAT, PPN, Bang, Nah itu, baru ke Surabaya. ya. Kita tuh kan ngelihat loncat-loncat orang tuh pasti ada penyebabnya Betul. toh. Nah penyebabnya kita gali satu-satu. Mana yang rame kita akan bahas. Ya. Itu ya. Kita. Oke, Kang. Oke. Mana konflik Sekilas-sekilas yang saja paling ini ya? dulu. Mana yang yang rame kita pegang, kita Iya, bongkar. Kang, yang pertama pindah karena Dari PPAT ke BPN. culik dia. Dari notaris ke perbankan ya Bang ya. Ke perbankan ya. Ya jadi karena di notaris kumpul sama orang-orang bank. Oh, di notaris tuh ngumpul sama orang-orang bank memang ya. Betul. Jadi Kan hubungannya sama sertifikat. Biasanya pasti di sekolah itu. orang-orang ini pasti ke bank nih Kang. Oh gitu. Oke, Ya. benar-benar. Jadi kalau orang bank supaya ngiket sama debiturnya ini, Hmm. orang yang mau pinjam ini kan harus pakai akta notaris Kang. Oke, kurang bawah bang. Jadi Oke. ininya harus gini. Nah, Ya, gitu. kayak penyanyi rap. Ya, Oh gitu. iya. Ini. Jadi kayak gitu. Jadi kalau misalnya sudah diikat dari notaris kan ada perjanjiannya nih. Ah, Misalnya Kang pinjam ke salah satu bank. ah, Jaminannya apa? Jaminannya sertifikat rumah nih misalnya kan. oke, Nah, itu harus diikat sama tadi notaris ada perjanjiannya. oke. Gitu. Oh. Kayak gitu Kang. Nah, Jadi memang deket kumpul sama teman-teman bank ya. Betul, Teman-teman ya. yang di perbankan ya. sama orang perbankan mungkin dilihat saya Kinerjanya luar biasa. Iya. Bukan karena ganteng ya kan? saya biasa aja Kang. Biasa aja. Ya, yang ganteng tuh cuma saya aja. Ganteng, Kang. Wah, pasti, pasti. Harus itu harus. Oke. Oh. Jadi gitu, Kang. Dilirik sama akhirnya kan ya. 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 Jadi diculik sama Nah, orang perbankan ini Kang. Ceritanya gitu Kang. Setelah diculik dijadiin sama ini Kang apa legal officer tadi Kang. Legal officer ya. Ya. Jadi kerjaannya Karena alasan kepindahan tadi karena sering berkumpul dengan orang bank. ya Oh iya. sama ya itu tadi dibajak atau diculik karena ngelihat potensi yang mungkin saya miliki dan sebagainya Kang. Tadi Betul, yang betul. pertama karena ada orang bank, yang kedua karena tadi diculik. Ya. Sebentar, saya masih penasaran kenapa dengan orang bank? Ada masalah apa dengan orang bank? Nggak ada masalah sih sebenarnya. Enggak, dia yang enggak ada masalah, justru dia itu terlihat kinerja yang bagus, berpotensi, diculik. Jadi Ya. bank itu bukan masalah, bank itu melihat potensi. Oh, jadi akhirnya ke bank. Ya, Ya, akhirnya Oh, pindah ke bank. diculik Ya. dari Oh, iya, iya. Belum- pertanahan, dia diculik karena Ya. mungkin Akhirnya dilihat ke- ada potensi. Kasarannya, oh ini aset nih kayaknya. Aset ini Oh, bisa banyak akses, bisa menaikkan betul. omset, Ya, omset, gitu. betul. Gitu Karena ya, mungkin kurang lebih. dilihatnya kalau di notaris itu bisa hafal di luar kepala pasal-pasal gitu Kang. Oh. Ya, jadi bisa bikin mungkin ada namanya legal review, legal opinion. Dari situlah kepentingannya akhirnya diculik. Iya, Diajak ke bank lah Bang istilahnya gitu. Pastinya kalau diculik nggak mungkin dia tidak ditawari sesuatu yang keren kan gitu Siap ya. Kang. Iya, siap. Bener ya? Betul Kang. Berapa kali lipat naiknya bang? Langsung Kalau aja kita di- persentase lipatan lah. Siap Kang, kalau diculik mungkin kalau beri cerita oleh Kang ini Kang ya. Dari tahun 2002 mungkin Akang sendiri tahu kisaran gaji mungkin
di angka 750.000 kali Kang. Oke. Ya, jadi naik di 2005 sekitar mungkin 1,5 aja Kang. 1,5, begitu saya masuk di perbankan, alhamdulillah saya kasih 2 kalinya Bang. Wow. 3 berarti ya. Berarti 3 kali. Dia UMR itu masih di bawah sejutaan masih. Ya. Ya. Oh, luar biasa Waktu ya. itu angkot aja mungkin nilainya 100 hanya perak. ya sekitar itu. Hanya Kang. ratusan rupiah. Iya. Betul. Ah, naik angkot itu. Angkot itu 1.500 kalau nggak salah. Oke. Karena saya masih ingat kalau ngekos itu 150.000 Kang. ngekos, kos-kosan. Ya, kos-kosan 150.000 di tahun Wih, itu Kang. tahun Di berapa? Handil Tahun ya? berapa? 2002 sampai 2005 Kang. Antum di Handil itu ya? Saya di Handil. Nah, saya di Jogja kuliah. Oh gitu. Wah, berarti masih ini ya. Wow, gede itu berarti. Iya. Luar biasa. Gede banget itu. Benar-benar. Oke. Itu Kang. Dilipat gandanya luar biasa ya. 2 kalinya Kang, dari 1,5 ke 3. 1,5 ke 3. Ya. Nah ini kalau saya tangkap itu obrolan yang pertama tadi perkenalan. Ini yang paling lama 7 tahun, betul ya? Bukan Kang, kalau yang 7 tahun saya setelah keluar dari bank, 3 tahun Bang. itu yang di perhotelan Kang. Oh yang perhotelan, benar. Kita balik dulu. Oke. Tentunya kan setelah dinaikkan angkanya itu ini yang mungkin yang kita juga ngelihat menang banyak lah ya. Ya, betul. Kita mau maksa-maksain aja. Ya, kita paksa-paksain aja. Masuk, emang bener Biar masuk. Om Jun mau ketawa ke TV, bodoh amat. Masuk. Banyak Ya, kalinya. jadi naik kali-kaliannya. Betul. 2 kali Betul, Kang. lipat. Menang banyak. Menang banyak. Dari situ ditarik ke bank dan tentunya nggak kaget karena memang sudah hafal ya Siap, pasal-pasal, Kang, siap. pekerjaan Siap. administrasi begitu ya. Iya Pak. Nggak ada kesulitan tentunya. Alhamdulillah mungkin mereka punya SOP Kang ya kalau di perbankan. Jadi sebelum melangkah lebih jauh, saya sendiri disekolahkan Kang. Oke, oh Jadi- gitu. jadi naik lagi level. Ya, jadi setelah masuk kurang lebih 1 minggu saya disekolahkan di Bandung Kang. Oh, tentang Sorry bukan di Bandung ya, masih di Jakarta di Mega Mendung itu Kang. Oke, tentang apa? Di Tentang sekolah? legal Kang. Legal itu dipelajari lagi ya. Mantap juga. Oke. Jadi saya dapat sertifikasi legal itu saya dapatkannya di Bandung Kang. Oh, Gitu. mantap. Jadi setelah di sana diajarin Kang nih cara-caranya gimana nih kalau ada pengikatan kredit dan sebagainya, debiturnya ini badan hukum atau perorangan kayak gitu ada kategorinya semua Kang. Itu versi bank Bagaimana ya. trik-triknya begitu ya? Kayak gitu Kang. Karena Jadi versi nggak- notaris sama versi bank beda ya. beda. Iya. Kalau kita cuma istilahnya apa ya ngelihat dari calon debiturnya aja. Calon debiturnya seperti apa? Kalau misalnya kita lihat kalau sekarang BI checking ya Kang ya. Ya. BI checking. Ya. Oke, benar. Jadi saya punya akses ke BI Kang. Ya, saya punya akses ke BI 24 jam. Wih. Jadi saya bisa ngelihat nih Kang. Jadi misalnya ini. Tolong jangan cek checking saya. Gak apa itu di depan itu ada Bang Roci yang Oh, iya. Bang Roci itu aneh, pakai kacamata hitam tengah malam. Iya. Gak apa-apa, tapi dia tuh ahli juga untuk kacamatanya- masalah perbankan. Pengalamannya kenceng banget. Itu Jadi- kacamatanya khusus Kang. Khusus apa? Kalau malam itu terang. Enggak. Kebalikannya. Itu gelap dia, gelap kacamatanya. Ya kan? Tapi nggak apa-apa, dia itu sebetulnya menutupi tangisan dia. Dengar-dengar Bang tuh dia nangis ya. Dia ngomongin Bang di sini, dia yang nangis di belakang. Betul. Oke, ini yang akan kita gosok justru ya, yang menarik di sini. Tapi nggak masalah ya. Oke Bang, terus dari kemudahan dan segala macamnya. Berapa lama di bank tadi? 3 tahun dia kan. 3 tahun. Terus pindahnya ini kenapa? Nah kita Ya. tanya dulu nih. Dari 2005 ke 2008 saya di perbankan. Yes. Nah, akhirnya saya pindah lagi Bang ya. Ya, karena ada tawaran gaji lebih besar lagi. Bukan Bang. Nah. Jadi kalau saya pindahnya ini langsung larinya ke perhotelan. Meskipun saya lihat kalau di perhotelan juga ya kita tahu sendiri ya. Yes. Orang hotel kayak mana Orang ya. hotel dulu ini. Nah, kayak gitu. Wah, Jadi orang kalau hotel. DJ. ceweknya pasti pakaian seksi ya Bang. Oh iya Nah, kayak pasti gitu. dong. Kalau di hotel kan kayak gitu. Oh pasti benar. Terus dunianya kan dunia. Nah, kayak ya gitu. hedonis. Nah, kayak gitu kan. Jadi saya sebenarnya pindah dari perbankan ke perhotelan karena saya ngelihat di perbankan sendiri, Abang tahu sendiri kan, masalah riba dan sebagainya, Bang. Oh, jadi atas kesadaran itu Bang ya. Betul, Bang. Iya. Jadi sebenarnya Tapi sebelumnya kan begini, sebelumnya masuk memang nggak tahu. nggak tahu, Bang. Oke. Jadi setelah dalam 3 tahun tuh sadarnya atau mengetahui tentang masalah riba itu di mana? Jadi Tahun keberapa? di 2008 itu sebenarnya sudah polemik, Bang. Oh, di 2007, akhir ya. tahun ketiga itulah. Ya, Oh, 2007 jadi- 2008 itu. Gara-gara dari masjid ke masjid tadi yang Ah, setiap betul, hari. betul, benar, betul. benar, Benar ya? benar. Betul. Ah, ini nyambung Menang tuh banyak ya, tuh. makanya pokoknya nyambung. Aku lagi Pokoknya satu, nyambung. satu sama. Satu Siap, sama. siap. Oh, masuk Pak Eko. Masuk. Oke, dari kesadaran tentang Jadi gini ceritanya, Bang. Oke, kita dengar.
Jadi di 2000, saya masih ingat mungkin di 2005 akhir kali Bang ya, 2005 akhir. Ya, saya itu sempat lakukan sholat qiyamul lail. Pada waktu itu bulan puasa, saya lakukan sholat qiyamul lail itu di 2005 tuh awal-awal masuk perbankan dong. Ya, Oke. masuk perbankan, tapi Oke. saya 2005 itu saya melakukan tadi. Saya sempat puasa, Oke. saya lakukan itikaf Kang di Masjid Istiqomah. Oh, Ya, di Istiqomah. Malam Merdeka. Ya, betul di Lapangan Merdeka. Nah, di 2005 itu saya sholat itikaf itu pas, kalau nggak salah waktu itu masih ingat di antara jam 1 jam 2 malam. Jadi di tempat imam ini, ya saya nggak tahu, saya sampai merinding. Di tempat imam ada sebuah cahaya terang Kang. Oh. Jadi ada cahaya terang. Di samping saya ini ada kakak angkat saya. Jadi saya sholat bareng sama beliau. Saya sampai histeris, saya tepuk sama kakak sebelah saya ini. Kak, sampean lihat di tempat imam itu enggak ada seperti cahaya terang gitu. Udah kamu sholat aja. Ini kita harus kusuk, kita nggak boleh kayak gitu. Sampai saya membatalkan sholat saya Kang. Saya membatalkan sholat saya. Yang Saya kagetnya ya? Iya, saya kaget. Jadi saya ke belakang, saya ambil wudhu lagi Kang. Karena saya sudah merasa batal kan. Karena saya tidak kusuk tadi di sholat itu. Akhirnya saya ambil air wudhu, saya kembali lagi. Cahaya itu tetap masih ada Kang. Padahal kalau kita tahu kalau di qiyamul lail kan pasti lampunya diredupkan atau digelapkan. Ya, Jadi kita nggak matilah. boleh. Tapi itu cahaya itu terang banget Kang. Seperti kayak kita mungkin di sini Kang. Gitu. Jadi di satu titik di tempat imam, persis di tempat imam. Persis di tempat imam. Persis di tempat imam. Jadi seperti menyinarin imam itu, seperti itu Kang. Alhamdulillah seperti itu. Nah, saya sampai menangis histeris karena saya pikir itu mungkin nggak tahu antara godaan setan atau apa. Akhirnya saya selesaikan sholat dengan mungkin terpaksa Kang ya. Terpaksa sampai dengan selesai kira-kira jam 4, kalau nggak salah jam 4 pagi. Sampai kan biasanya kita lanjut sampai dengan sholat subuh Kang ya. Jamaah kan itu ya? Ya, jamaah betul. Jadi saya selesaikan sampai itu, akhirnya saya begitu selesai sampai dengan selesai sholat subuh saya tanyakan ke kakak saya. Kakak saya ini sebenarnya bukan kakak kandung saya, tapi lebih teman, tapi lebih dekat, saya panggilnya dia kakak memang. Oh. Jadi gitu. Jadi saya tanyakan apakah perihal itu gitu kan. Jadi kata kakak saya sebenarnya itu mungkin istilahnya apa ya? Kayak isyarat ya. Isyaratnya kita supaya kita untuk kalau kita punya dosa-dosa yang kemarin kita harus sadar nih. Seperti gitu kan. Kayak gitu kan. Mungkin teguran bisa jadi Ya. ya. Seperti itu. Jadi Kejadian itu yang akhirnya di Awal. Ya, terus betul. dirasakan getaran yang luar biasa betul. dan itu sampai menangis histeris, Ya. melembutkan hati, kurang lebih begitu Ya, ya. betul kan. Lalu setelah itu apa yang Anda lakukan? Lalu apa yang mengaitkan kehidupan selanjutnya gitu loh? Betul Kang, dari situ mungkin ada perubahan-perubahan Kang ya. Dari bekerja itu udah merasa nggak nyaman dan sebagainya Oh, oke. gitu ya. Terus tapi saya tetap berjalan karena saya Sudah tahu tentang keharamannya? Belum. Belum. Oke, Belum, tapi ya. udah nggak betah ya gitu. udah kayak gelisah nih kerja nggak Oke, nyaman oke. kayak gitu. Jadi dimulai juga dengan ada praktek-praktek yang mungkin nggak mengenakan saya Kang. Mohon maaf nih Kang. Jadi misalnya ada debitur nih, contohnya Akang mau ke saya nih, Mas Yopi, tolong saya dibantu ya, saya mau ngajukan kredit. Tapi fasilitas kreditnya ini nggak memenuhi. Jadi Kurang memenuhi syarat, Oke, ada yang yang kurang. Syaratnya kurang. Ya, jadi misalnya sertifikatnya abang ini ternyata saya nilai cuma nilainya misalnya 200 juta. Minta Tapi dimaksimalkan abang, lah. abang mendekati saya, ya. Tolonglah Mas Yopi saya dibantu nih. Nanti kalau misalnya cair Mas saya kasih gitu. Ya, ya. Nanti saya ada khusus gitu. Mulai dari situ Bang. Jadi yang dulu sebelumnya nggak pernah saya temuin seperti itu, saya temuin. Wah, ini kok prakteknya seperti ini. Kalau terjadi sesuatu, pasti saya juga akan kena nih. Kalau Betul. kayak gitu Kang. Jadi sering seperti itu dideketin sampai dengan mungkin ada beberapa marketing yang ke saya misalnya, Mas tolong aja, nanti gampang aja kalau ada apa-apa ya udah resign aja. Loh, kayak gitu. Ini berarti udah bertentangan ini Kang. Ya. Padahal saya tujuan masuk ke perbankan ini kan mengembangkan ilmu saya. Ya. Memang bagian perbankan, dulu Betul. ekonomi. Bukan Kang, jadi basic saya sarjana hukum Kang. Ya, oke. Jadi tentang legal ini kan bagian dari betul. Jadi termasuk tadi pasal-pasal kok ini kontradiksi ya Kang. Kontradiksi. Betul, betul. Jadi semacam suap juga tuh Betul. kalau Betul. bahasanya. Iya. Oke. Di situ mulai jadi kalau saya rangkai pertama masuk Ya. ke dalam dunia perbankan, tiba-tiba pengen sebetulnya tenang dulu kan, seneng nggak? Ya. Seneng dong, lipatan lipatan Ya, gaji dua kali luar lipat. biasa ya kan? Betul, betul. Itu baru gaji loh. Baru Gimana gaji. kalau Belum istrinya masih dua? Itu kan setelah dapat lipatan tenang, senang. Tapi dia jadi senang juga ibadah. Ya mulai begitu dapat satu isyarat lah gambaran tadi. Kejadian. Kejadian dia mulai baper gitu ya. Ya, betul. Terus
dibikin gelisah di tempat kerja, ketemu dengan praktek-praktek yang kayaknya ini salah deh. Salah. Ya. Secara aturannya salah memang kan? Betul. Nah, oke. Dan itu belum paham tentang riba. Oke, Ya. lanjut Bang. Oke, lanjut. Tapi dari situ saya diberikan Pernah tergoda? Enggak, sama sekali enggak. Alhamdulillah. Oh, Alhamdulillah. gitu. Tapi saya diberikan apa ya? Mungkin kalau istilahnya istidrot Kang ya. Jadi saya Dibikin diberikan apa ya? Kemudahan Kang. Oke. Jadi setelah itu saya merasa kayak gitu galau, diberikan kemudahan lagi gini Kang. Jadi setiap saya kerja di bank itu bank-bank yang lain tuh pasti nawarin ke saya nih Bang. Mau diculik lagi gitu maksudnya? Bukan. Jadi saya ditawarin fasilitas kredit Kang. Oh. Oh, nawarin Ya, apa namanya tuh benefit yang Ya, biasa salah perbankan. satunya Oke. kartu kredit. Terus Oke. yang kedua KTA, biasanya kreditan keagunan Kang. Karena saya kerja di bank lebih gampang prosesnya. Oh iya. Jadi nggak perlu BI checking dan sebagainya. Oke. Begitu dilihat di sana, oh karyawan permanen nama ini nih udah pasti ACC. Bukan dari tempatnya sendiri ya? Ya. Dari luar pun nawarin gitu ya? Betul, Bang. Oh, Ya. mantep ya. Jadi semua bank nawarin ke saya nih, Mas Zopi apply ya kartu kredit ya gitu. Prosesnya gampang nih. 5 hari udah jadi kartunya. Wah, kayak gitu. Raja kartu kredit. Itu rajanya kartu kredit tuh. Betul. Kalau kita nggak bijak menggunakan kartu kredit, kita sendiri akan terjerumus Kang. Ya, Secara nggak langsung itu Oke, mulai mengikat. istidroj Ya. terasa gitu ya, Ya. mudah banget, Betul, banyak betul, banget Kang. kemudahan Jadi gitu. kalau saya ngeliat temen ini Kang, mungkin sesama di bank ini. Kalau dia pakai HP, kalau zaman saya dulu PDA Kang ya, HP-nya PDA. PDA. Nggak tahu PDA. Ya, nggak tahu juga. Dulu ada Nokia. Nah, pertama kali handphone layar sentuh itu PDA. Pakai stick Kang, pakai stick. Kayak laptop. Pakai stick golok Ya. gitu ya. Jadi Kalau gitu ya. ngomong PDA sama saya aja. Beda zaman ya. Jadi kayak gitu Kang. Jadi kalau dia lihat HP-nya nih misalnya Nokia 3310 mungkin ya zaman itu ya. Itu udah keren tuh. Saya harus lebih keren dari dia Kang, gitu. Karena alhamdulillah saya punya 15 kartu kredit Kang. Dan plafonnya itu dari nilainya 5 juta yang paling rendah. Paling rendah 5 juta. Paling Oke. rendah 5 juta sampai yang punya plafonnya 50 juta Pak, sampai unlimited. Wih, unlimited. Ya, 50 juta bisa saya naikkan menjadi unlimited. Wih, itu dimiliki sudah. Sudah semua saya miliki. Platinum. Ya, di atasnya platinum Oh, malah. di atasnya platinum. Ya, di atasnya platinum. Gue si Borokokok di sama atasnya juga gold itu. gitu Jadi Punya kalau dulu pernah saya ingat kalau di BI kita kan ada ngumpul nih Bang. Semua perbankan kan ngumpul di BI Bank Indonesia. Mereka punya acara. Nah, salah satu eventnya itu nanyakan ada berapa jumlah kartu kredit yang ada di dompet. Saya keluarkan, saya dapat hadiah Kang. Banyaknya berarti. Saking ya? banyaknya saya 15 kartu kredit, hampir semua bank saya dapat Kang. Bang Roci berapa? Dulu Bang Roci berapa? Wah, oke. Jadi gitu Kang. Jadi setelah mungkin dimudahkan teman, pokoknya HP-nya 3310 saya harus punya lebih dari dia. 3315 dan sebagainya. Meningkat gaya hidup. Ya, jadi pokoknya saya royal Bang. Temen yang ini ajak makan, temen yang ini ajak makan kayak gitu. Sampai lupa Kenapa diri. kita nggak bareng ya dulu? Iya, Diajak iya, makan betul. mulu nanti. Warung gue belum ada. Alhamdulillah mungkin sampai almarhum ayah saya masih ada sama ibu sekarang masih ada. Jadi saya sering pulang ke Jawa Kang. Jadi mungkin dalam 1 bulan bisa 2 sampai 3 kali. Wih. Woi, pakai fasilitas yang ada itu ya. Dengan kartu kredit tadi Kang. Oke. Gitu, jadi- Banyak diskon juga itu. Ya, betul Kang. Mantap. Jadi zamannya itu saya masih ingat kalau tiket itu masih 500.000 Kang. Oh, Iya. Masih 500.000. Jadi saya gampang aja nih, gesek aja nanti. Gampang bayar nanti. Terlambat gak apa-apa, beli lagi. Gesek. Iya. Saya juga pernah gitu dulu saya. Bang Ahmad itu. pernah merasakan itu ya? Siap. Oh, Tapi luar biasa. jauh lah. Levelnya saya cuma punya 4 kartu kredit. Oke, lanjut Bang. Ya. Kemudahan di situ. Lanjut Ya. lagi. Jadi akhirnya makanya tadi saya bilang kalau kita nggak bijak menggunakan kartu kredit kita sendiri akan terjerumus Kang. Yes. Ternyata benar. Jadi semua tagihan akhirnya ngumpul Kang. Karena Oke. saya tidak ada kesanggupan untuk membayar. Dan posisi masih di bank toh? Masih di bank, posisi Oke. masih di bank. Akhirnya saya sendiri bingung nih, wah gimana ya? Utang semakin banyak. Istilahnya kan saya berhutang nih Bang. Ya. Karena kan ada kesanggupan membayar. Akhirnya ada teman yang ngasih tahu, udah kalau caranya kayak gini kamu malah nanti akan susah sendiri. Jadi incaran orang dari bank lain misalnya tidak ada pembayaran kan pasti dikejar ini Bang sama debt collector mereka. Kok nggak ada payment, nggak ada pembayaran kan gitu kan. Walaupun sampai orang bank Orang Bang tetap sama juga ya. perlakuannya sama kayak orang biasa Kang. Tapi lebih malu Kang. Iya, lebih malu. Lebih malu. Jadi misalnya nih, abang dari bank X, saya dari bank Y. Hmm. Mengetahui abang,
Jopi ini di Bang Y nggak bayar nih. Malu Bang di sana jadi ceritaan Bang. Jadi banknya yang Bang Y-nya itu yang dibully malahan ya. Betul, iya. Oh iya. Kok bisa sih padahal bankmu gede loh, kamu kok nggak sanggup bayar? Oh iya. Membawa nama bank. Betul. Benar. Anda sudah mencorek institusi kami. Nah, gitu kurang lebih. Benar ya? Betul kan? Itu berjalan di 3 tahun itu di berapa lama? Selama 3 tahun itu? Selama enggak sampai 3 tahun Kang. Oke. Jadi di 2006 2007 kan nggak salah. 2007, 2 tahun pertama itu ya. Oke, lanjutkan Kang. Jadi akhirnya 45 menit, matikan dulu. break dulu ya. Break dulu sebentar. Minum dulu Bang. Mana minumnya? Minum dulu. Ini Ya, ini minum ini. dulu. Ya kebetulan sudah habis anunya. Gak apa-apa, kita Sudah turun semua kopinya. kita Bisa minum kopi kan, Kang? Bisa. Ini kopi susu. Saya. break dulu di save. Nah, lanjut putus dulu ya, lanjut tadi. Tadi sampai mana ya tadi ya? Kartu kredit. Sampai kartu kredit 2 ya, tahun, Kang? 2 tahun. Oh, oke. Sudah 2 tahun berjalan di bank. kuartal yang kedua di bank. 3 tahun. Lanjut Bang. Oke. Jadi saya telah sadar, wah kalau kartu kredit dipakai kayak gini terus bisa jebol nih saya gitu Kang. Akhirnya saya putuskan semua kartu kredit saya lunasin Kang. Jadi saya pakai yang tadi yang istilahnya unlimited, Yang paling 50 besar. juta, Oke, oke. iya. Untuk melunasin semua kartu kredit saya yang ada 14 Kang. Dari 14 ditutupi oleh satu yang unlimited. Ya Oke. betul Kang. Mendingan fokus ke satu gitu ya. Ya. Nilainya kurang lebih kalau saya Total? total di zaman itu 35 jutaan Kang. Wow. Di tahun Lumayan lah. 2006 2007 lah Kang. Mantap. Kalau dikurskan sekarang mungkin 2 kalinya atau 3 kalinya Benar, ya. benar. Lebih, lebih. 3 kalinya lebih. kayaknya. Ya, kayak gitu Kang. Jadi akhirnya saya pakai yang itu. Yang ke-14 semua kartu kredit saya gunting Kang. Saya gunting semuanya nih, pokoknya saya nggak gunakan. Itu apa yang mendasari untuk digunting? Apa karena dorongan mengerti agama atau belum itu? Salah satunya mengerti agama. Jadi yang di kedua- tahun kedua di situ berarti udah ada maklumat atau informasi tentang riba itu mungkin ya? Ada, Bang. Oke. termasuk juga ada juga dorongan dikejar sama debt collector Kang. Bener ya? Iya. Desi. Iya, betul. Ya, Desi yang tidak gitu ya, Iya. ini salah satunya. Karena kalau sudah nelpon mungkin berapa kali intensitasnya Bang. Itu mengganggu Oh. pekerjaan Kang. Betul. Termasuk juga Pengalaman. Oh gitu. sampai kayak gitu Kang. Jadi sampai dicegat di jalan kayak gitu, disamperin, kenapa tidak ada Gak pembayaran? tenang ya. Ya, betul, gak ada ketenangan. Tahun kedua akhirnya ditutup oleh satu Kartu kartu, semuanya dihabisin baru digunting. Ya, digunting Kang. Dorongannya pertama memang apa namanya mumet Sadar, lah ya. sadar lah. Lalu mungkin udah paham juga sedikit tentang riba itu sendiri ya. Ya, betul Kang. Oke, terus selanjutkan. Akhirnya tinggal satu yang tadi unlimited saya cicil pelan-pelan Kang. Saya cicil Oke. pelan-pelan sampai benar-benar tidak ada lagi tunggakan Kang. Oke. Alhamdulillah terbebas semuanya. Sebentar, Terbebas. saya Di- masih penasaran nih. Dapat informasi tentang riba tadi apa dari imam masjid atau dari kakak angkat atau dari belajar sendiri? kajian-kajian Iya. mungkin. Dari semuanya Kang. Oh. Dari semuanya? Dari semuanya, iya. Sampai mereka menggali ya. betul, betul. Sampai mereka juga menyadarkan ini Kang, misalnya udah kamu nggak usah diperbankan, kalau kamu diperbankan masih akan kayak gitu terus. Iya, Oh, iya. oke, godaan. Prakteknya, ya, prakteknya seperti itu. Udah tahu kan, udah paham masalah ribanya kayak gimana. Padahal udah menang banyak ya. Iya. Wih, masuk Iya, lagi. udah menang Dua, masuk lagi 2-1. 3-0, 2-1 bro. Iya, padahal udah menang banyak, benar-benar. Padahal Oke. Sudah istilahnya mungkin tadi dikasih kemewahan, dikasih lain sebagainya tadi yang dikatakan menang banyak mungkin itu poinnya kali. Iya, poinnya menang banyak, benar dari situ ya. Lagi enak-enaknya itu. Ya, Iya. betul. Oke, akhirnya putus. Di tahun ketiga akhirnya mulai memuncak lah. Puncaknya untuk pergi atau hengkang dari situ tuh apa? Bagaimana ceritanya? Salah satunya tadi pengertian tentang riba juga Kang. Oke. Itu nggak diperbolehkan kan dalam Islam kan nggak boleh. Terus Oke. yang kedua, mungkin saya ini mulai ini Kang dapat ya sedikit tentang masukan tentang Islam itu harus sunnahnya menggunakan Betul. jenggot dan sebagainya kan. Oke. Kang. Nah kalau di perbankan nggak boleh Kang. Oh, gitu. Dari penampilan juga harus klimis ya, harus. Ya betul. harus- Atas nggak ada, bawah nggak ada. Benar. Oh. Apa coba? Zaman sekarang ini apa? Yang lagi trending harus good looking. Ah, Harus good looking, benar ya bahasanya gitu. Makanya beliau nggak pernah kerja di bank. ya, Good karena look. keterima. Bukan, karena nggak ada basic. Gak laku bro. Aku biar nawaris nggak diterima. Gak laku. Abang bodok juga. Gak ngerti apa-apa bang. Nah, saya mah gitu. Oke. Akhirnya dari situ banyak hal. Akhirnya Ya. keputusan terakhirnya gimana bang? Jadi istilahnya dari pimpinan bilang kamu nggak boleh melewar jenggot gitu. Jadi Oke. Tapi Kalau kamu kos bang depannya- Yopi pakai jenggot. pakai saya Udah Kang. mulai pakai Ya, jenggot. tapi nggak selebat dari sekarang kan. Oke Oh, oke iya. oke. Jadi oke. cukup mungkin ada 1-2 di sini. Dulu Tapi masih kan jenggot-jenggot artis lah Ya, gitu ya. betul. Benar-benar. yang masih bisa
Tapi ini kan ya, dirapin. seperti itu. Jadi akhirnya kok nggak boleh sih? Kenapa alasannya? Alasannya katanya SOP-nya kayak gini. Saya suruh nyari SOP-nya sebenarnya di mana, Ketemu? nggak ada. Nggak ada juga sebetulnya. Nggak ada, iya. Saya pikir wah ini berarti pimpinan saya ngada-ngada nih gitu. Oh iya iya. Supaya mungkin nggak tampilannya nggak bagus karena ketemu sama debitur ya kan Iya, ya. betul. Padahal Oke. debitur saya kebanyakan juga pakai brewok. salah dia ya. Harusnya dibiarkan gitu ya. Image yang salah Tapi itu menjadi satu wasilah juga ya Bang, Iya, pendorong. Oh iya. Oh Nah, ya. ini barusan yang lewat itu adalah barista terkemuka di ADM, satu-satunya cowok. Ya, karena satunya lagi cewek yang paling ganteng. Oke. Dari situlah dorongan-dorongan terkumpul, akhirnya terus bagaimana? Akhirnya saya memutuskan keluar kan. Dipicu dengan yang terakhir Iya. tentang penampilan. Ya, betul. Oke. Padahal di situ saya barusan menikah Kang. Oh, Ya. oh iya benar. 2008, bro. 2008. Jadi saya 2008. masih ingat saya nikah itu di tanggal 8 bulan 8 2008 Kang. Wih. Wih, Saya pengennya sih jam 8 pukul 8 ya Kang. Tapi Wah. lewat 8 detik. tapi nggak bisa karena karena alasannya- kawannya nggak sibuk ya. Bukan, penggulunya datang terlambat Kang. Sengaja kayak. Ya, padahal sudah saya wanti-wanti Kang. Saya minta teman saya supaya jemput. Hmm. Ternyata beliau bilang penggulunya nggak usah dijemput Mas, saya tahu rumahnya. Ternyata malah kesasar Kang. Oh, jadi Sampai ke gagal rumah jam 9, Kang. 8-nya. Ya, betul, Kang. Tapi dia mudah mengapa? Tanggal 8 bulan 8 2008 Ya, jam 9. Ya, Gitu karena terlambat. siap. Gak keren banget ya 9-nya itu. Padahal udah bagus planningnya. Oke, dari situ barusan nikah. Ya. Tapi udahlah gitu. Gimana? Akhirnya gimana? Ya, saya pikir-pikir insya Allah akan ngasih rezeki saya, pasti ada jalannya kan. Oke, saya putuskan untuk Ya akhirnya keluar. Saya Keluar? resign. Ya, Oke. saya resign, sempat menganggur mungkin 1 sampai 2 bulan Kang. 2 bulan. Ya. Oke, akhirnya ngelamar lagi ke bidang Perhotelan. perhotelan. Jauh loh berbeda. Ya, Tapi ternyata diserempetin di bagian HR-nya masih ketemu lah ya, dengan hukum-hukum pasal-pasal gitu ya. ya. Sebenarnya masih ada hubungannya sih Bang. Masih ya. Masih ada hubungannya. Jadi gini, salah satu nasabah saya waktu masih di perbankan. Hmm. Ini nasabah prioritas Kang. Wih, Oh, iya. loyal. Ya, Oh, ya. jadi masih kita servis ya biar bagaimanapun dia fasilitas kreditnya kita tambahin terus pokoknya kita Oke. Pak ini bapak nambah ya biasanya 1 M kita tambahkan dari Wih, 1,5 kayak gitu kan. Oh, mantap. padahal nanti dia juga beban juga nih. Iya. Jadi utangnya Awalnya tambah aja, terus. oh, banyak. Pak utang keren. terus ya, utang terus ya. Biar jadi debitur terus. Jadi dia cerita dia mau bikin hotel gitu ceritanya Kang. Oke. Hotelnya ini kalau boleh saya sebut di samping bandara Kang. Oke. Oh. Tidak usah disebut mereknya. Ya, Nah, tapi di seperti situ. itu, Bang. Jadi dia- Paham semua. Ya. Jadi dia mendirikan hotel itu dia perlu orang HR. Oh. Orang HR dan saya cerita gini-gini saya mau keluar dari sini loh. Kamu kenapa keluar gitu? Saya alasan gini-gini. Ya udah kamu ikut saya aja. Saya mau Oh. mendirikan hotel. Oke. Gitu. Kamu bisa jadi HR enggak? HR itu apa? Saya belum tahu nih Kang. Oh, oke. Karena biasa ngurusin tadi fasilitas Iya, iya, benar, tingkat kan gitu. Ini ngurusin orang pokoknya ini gajian apa pokoknya absensi lembur kamu yang hitung katanya. Gimana caranya? Udah pokoknya masuk dulu. Jadi masalah ini bisa dipelajarin katanya gitu. Mantap Ya, ya. ya. Udah sikat aja katanya. Oke, pasti pada saat itu ini jalan Allah mudah banget ya. Ya. Hadiah dari lepas riba. Iya. Ya mungkin menang banyak lagi Menang nih. banyak lagi, benar tuh, menang banyak lagi. Banyak lagi. Oh, luar Iya, biasa. iya, Nah, itu kan. Heeh. Akhirnya masuklah di perhotelan kan. Mhm. Gitu, di perhotelan. Ini yang 7 tahun ya. Ini yang paling lama tahun, nih. iya. Saya di 2 tahun sampai 3 tahun saya di company-nya, di perusahaannya, di PT-nya. Oke. Jadi kalau di hotel ini kan nggak boleh berdiri langsung nih Bang. Jadi harus ada PT-nya yang naungin. Oh. Ya, jadi PT-nya yang naungin di atasnya, baru di bawahnya adalah nama hotelnya Bang. Hotel. Oh gitu. Iya, Oke. jadi Jadi nggak boleh. di PT-nya ya. Ya, kalau hotel sendiri nggak boleh berbadan hukum. Jadi istilahnya gitu. Oh. Oh, dia harus sebuah produk dari perusahaan. Ya, Oke, betul. paham. Kayak gitu Kang. Oke. Jadi saya di PT-nya kurang lebih 3 tahun. Mhm. Akhirnya sama pimpinan, udah kamu kalau kayak gini kamu stuck nanti, nggak akan berkembang. Oke. Kamu coba kembangkan ilmumu, kamu masuk di hotel. Oke, masuklah ke hotel. Iya. Padahal dulu saya di PT sama kayak Abang, kayak sekarang ini posisi bisa bewokan. Oh, Tapi begitu masuk hotel harus tidak diem bisa lagi. lagi ya. diem Kembali lagi ketemu Iya. dengan penampilan good Betul. looking, harus Iya. good looking. Betul-betul dilema kan. Dilema lah kayak Dilema gitu. lagi ya. Karena kalau ketemu sama karyawan apa, maaf sama tamu kan nggak boleh nih. Oh. Anggapannya kalau seperti ini mungkin tanda kutip, dan sebagainya kan. Iya, apalagi dulu masih rame pembahasan itu, betul. Ya, lagi rame-rame. Oh, rame-ramenya benar 2000 sekian. Oke. Jadi kayak gitu Kang, akhirnya saya tetap memaksa, saya bilang gitu,
saya akan pelihara sedikit karena itu sunnah saya gitu. Oke. Kalau memang nggak boleh saya akan keluar. Oh, oke. Tapi akhirnya sama tadi yang nasabah yang baik, yang sekarang jadi ownernya, Iya. saya tetap dipertahankan. Oke. Tapi dengan syarat saya tidak boleh ketemu tamu. Oh, oke. Jadi Iya, kalau ada oke. apa-apa admin saya yang keluar nih. Oh, Ya, iya, benar. Saya di belakang meja aja. Urusan ngitung lembur, ngitung gaji saya semuanya. Iya. Saya nggak mau berhadapan dengan Iya. tamu. Nah, SOP-nya begitulah kurang Iya, lebih kayak gitu ya. gitu. Oh, oke. Gitu. Akhirnya saya ketemu sampai ada GM yang cukup bagus, Kang. Oke, di hotel itu? Di hotel, ya. Jadi pemahaman tentang agama Islamnya cukup bagus. Meskipun dia tidak memelihara ini ya, Kang ya. Oke. Tapi dia melebihin saya. Hmm. Gitu. Jadi dia bilang, ya insya Allah kan tahu kalau misalnya kita kerja dengan baik, kita tetap menjalankan salah satu Sunnahnya. sunnahnya, mungkin kita akan dimaafkan. Gitu. Oke. Karena beliau, saya masih ingat kalau azan, misalnya azan duhur atau asar, berhenti. Kalau ada meeting atau apapun, stop. Berhenti. Ya, stop. Biarpun dia meeting dengan owner. Oke. Wah, Ya, luar biasa. Luar biasa, Kang. Iya. Jadi dia bilang, break dulu Pak. Kalau Bapak mau dilanjutkan, saya sholat dulu sama tim saya. Tapi kalau nggak dilanjutkan, silakan. Saya akan keluar. Dia dengan tegas seperti itu. Kang. Oh, oke. Ya, luar biasa. Saya selalu dengan beliau. Oke. Dan Bapak berinteraksi dengan Ya. GM itu? Ya, akhirnya saya minta izin ke beliau, saya tetap akan memelihara dan diperbolehkan, Kang. Mantap. Alhamdulillah. Jadi saya pun di hotel tetap jalan seperti itu. Tetap, oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu berjalan lah di 4 tahun belakangan ya? Ya, Ah. sampai dengan 7 tahun berjalan seperti itu, Kang. Oke. Dari situ tentu gaji itu naik lah ya? Ya, alhamdulillah. Naik gaji. Terus apa yang membuat abang nih juga harus keluar juga? Ya, selama Kalau- 7 tahun, Mas. Oh Iya. iya, pindahnya nih dia sih sebetulnya pindah ke Jawa itu. Ya, betul. Oh, Saya ke Oke. Surabaya, Pak. Oke, kita gabung lah. Jawa itu juga hotel juga. Terus memisah dari sana pindah ke sini keluar dari Orang tua, hotel mertua, karena mertua. mertua ya. Betul. Tapi alasan yang lain tadi apa? Masalah di hotel ada gak? Tapi sebenarnya kan dari Surabaya ke sini bisa lagi balik ke hotel tadi. Ya, betul. Bisa. Kenapa bisa. tidak nggak balik Kenapa lagi? nggak gabung gitu? lagi? Saya sih pengennya gabung lagi. Oke. Tapi karena mungkin di hotel saya sudah paham betul karena ya seperti itu, Bang. Oh gitu. Jadi Ya. pemahaman agama beliau terus bertambah sehingga iya. harus dihindari. Kayaknya nggak cocok di sini. Betul, terus harus Nanti dihindari. daripada ketemu yang seksi-seksi kan. Iya, benar. Daripada iya. nambah. Karena Ya, kebetulan betul. kerjaan saya kalau di hotel di HR ini kan membawa security, Kang ya. Oke. Membawa security, membawa semuanya lah. Semua karyawan. Semua Karyawan ya? karyawan Betul. iya. Nah, ini kadang security juga info kan, Pak, ini ada yang mau masuk tapi tanpa identitas, Pak. Apakah diperbolehkan masuk? Nah, ini. Oh, ya paham. Ya. Ngerti lah. Oh, ya. Itu kalau tengah malam Polos ya. tiba-tiba masuk itu, Betul, Bro. ya. Polos Masuknya aku. di atas jam 12, Kang. Iya, betul, Iya, malam-malam. Aku kan polos, Kang. Ya. Aku nggak tahu. Iya, pura-pura polos lah ya. Oh iya. Kan ini dulu Dan itu aja izinnya ke beliau. Ketika diizinkan, wah jadi wasilah. Iya, Betul. Oh, luar biasa. Jadi saya sempat bertentangan. Akhirnya mereka punya trik sendiri, Kang, ini, Kang. Sama tamunya masuk. Ya, jadi sama tamunya ini mereka udah dikode. Kamu kalau sering kesini sudah pasti tahu nih kamar sekian-sekian. Jadi Oh, gitu, Kang. jadi dia tuh nyelonong boy aja. langsung menyelonong, Kang. Iya. Kayak tamu hotel ya? Ya. Jadi Oh, seolah-olah mereka udah nginap di sini, Kang. Oh, oke. Taunya langsung masuk ke kamar kayak gitu, udah. Padahal Oke. kalau kita pantau CCTV ya sebenarnya dia bukan tamu kita gitu kan. Oh, betul, Gitu. betul. Nah, itu juga akhirnya bertentangan kan sama kita, Kang. Ada satu pertentangan yang kuat Betul, yang akhirnya juga menjadikan saya harus hengkang. Iya, betul. Termasuk juga mungkin yaitu kita zina mata dan sebagainya, Kang ya. Masya Iya, Allah. Apa yang kita lihat mungkin nggak sesuai dengan hati nurani kita. Kan? Betul. Mungkin sholat kita khusyuk tapi kalau kita lihat kayak gitu percuma kan istilahnya gitu kan ya. Benar. Ah, kayak gitu. Oh, keren banget ya. Ya. Tapi ini penting banget sebetulnya ya kita apa ya dengar cerita begini ya, Muhammad ya. Iya. Kayaknya tuh sepele. Itu problem lu. Tapi padahal itu kalau mau dicerna ya, termasuk gak cuma oleh kita, termasuk anak-anak muda harusnya lebih paham juga tentang itu sejak dini. Harusnya kan. Terkadang dulu mungkin kalau dibanding saya sekarang gitu, Bang Jopi sekarang, dulu kan lebih muda tuh. Betul. Ketika memegang itu keren kan, Ya. memegang kartu kredit itu Oh kan iya, keren kan. keren. Oh, kita Hedonis. tanya teman-teman di sini, pegangan kartu dan segala macam tuh keren banget Oh, rasanya. Keren banget, Kang. Dan apalagi kalau dengan kartu itu tuh Bisa beli bisa barang-barang menraktir, mewah. Iya. atau tidak ada keraguan, tidak ada apa ya, keminderan. Iya. Mau apa saja di mana saja saya PD, tinggal PD. gesek ya pede ya kan. Handphone terbaru. Handphone Ah, bisa, betul. pokoknya dia nggak sulit lah, tinggal gesek gitu kan. Cewek Walaupun di terbaru. belakang numpuk hutang. Nah itu kadang-kadang ya jadi salah mindset Ya. dari anak-anak muda juga. Dan mestinya nggak, memang ujungnya itu akhirnya kita sadarinya itu belakangan kan Betul, gitu Bang ya. betul. Ya. Boleh Bang dari beberapa contoh
peralihan dan alasan-alasan. Kalau saya sih perpindahannya itu biasa. Ya. Tapi yang mendorong dia pindah, Kenapa? yang menjadi alasannya, terutama yang Why? dikaitkan itu, kenapanya dia pindah itu yang penting. Ya, Bang. Kan gitu ya. Ya, Kang. Nah, mungkin gini Kang. Di sini kan nggak cuman ada netizen sama netijah gitu. Di sini juga ada yang ngobrol-ngobrol tuh kan. Ya. Ayo Mungkin denger-denger aja, Ya, mungkin denger-denger juga. Maka apa kira-kira pesan pesan buat kita. pesan yang bisa disampaikan ke saya, ke Ya, netizen-netijah, ke ke kita. teman-teman yang ngumpul, terutama Kebetulan tentang apa gitu. Follower kita ada Iya. 2000 lah. 2000-an lah kan. Iya. Cuma yang 1999 lagi tidur. Ya. Apa Bang? Kira-kira Bang Yopi bisa memberikan pesan apa nih? Ya kalau mungkin punya kartu kredit, gunakanlah sedengan bijak mungkin. Ya, tapi kalau sudah punya, lebih baik digunting aja. Oh iya. Kalau mau simpan uang, lebih baik taruh di bawah bantal aja. Oh iya. Itu, jadi kita nggak usah trust yang namanya bank dan sebagainya, udah nggak trust. Kayak gitu, kasarannya kayak gitu. Kasarannya gitu. Jadi pengkhianat bank ya. Ini yang live langsung ini. Siapa yang ngomong? Ditandain. Jadi alhamdulillah kalaupun saya dengan gaji yang sekarang, Yes. saya begitu gajian di tanggal 25 Bang, langsung saya ambil cash semuanya Bang. Iya. Saya ambil cash semuanya, istri yang akan simpan. Jadi alhamdulillah kalau istri di rumah punya dompet yang Banyak lapisannya, ya laci-lacinya lah ya. Aku curiga itu bukan dompet berangkas itu di bawah. Jadi bisa cukup banyak. alhamdulillah seperti itu Bang. Enggak, memang kadang-kadang ya kita itu masih terbawa dengan apa ya, dunia yang teropinikan bahwa banyak di dompet itu kartu itu lebih keren. Betul. Kadang-kadang perempuan juga ngelihatnya perbandingannya di situ Iya. gitu ya. Wah. Padahal kalau mau diobrolin, nah ini Bang Yopi salah satunya pengakuan dan banyak lagi ya, Betul. Bang. Banyak Banyak lagi. lagi. Terutama Termasuk saya. Mamang, teman-teman Mamang ini kan dia bergabung di satu komunitas BRBU, bebas riba, bebas utang. Ya, betul. Wah, itu ada pemotongan massal kartu kredit 35. Itu kalau saya kasih inisial namanya J. Nah, gitu ya. Jack. Oh, iya. Itu namanya. Dan sekarang sudah tidak di Balikpapan, ada di Jakarta. Itu massal 35. Dia jagoan. Dengan kartu kredit tuh dia pintar banget mengaturnya. Ya, betul Bang. Dan yang penting pintar-pintar gitu kan. Ya. Dulu pintar-pintar ngatur gitu. Di sini tarik, ya di sini nutup gitu. Itu sampai ada seminarnya kan? Dan dia punya waktu. Iya. Punya waktu yang dia harus cermati. Nah, Betul. ini harus saya ambil, saya harus tutup segera. Ya. Ya. Untuk menutup dan mengurangi berbagai macam Biar nggak ada trik-triknya. kena bunga. Ya. Salah satunya. Kalau Dan jatuh tempo kan kena bunga memang. itu dia. Dan sampai segitunya. Habis waktunya hanya untuk muter-muter doang. betul. Ujungnya tetap hutang juga. Dan tetap dikejar kolektor. Neng Desi tadi. Neng Desi. Neng Desi. Nah, kalau sudah demikian, termasuk juga kawan-kawan kita di sini ya, banyak sekali ya. Ya, akhirnya juga kapok gitu. Ya, betul. Nah, sayangnya itu yang menyesalnya itu selalu demikian. Anehnya, obrolan begini nggak mau didengerin. Betul. Bener nggak? Obrolan gini nggak mau Takut didengerin. kan? Kalau menurut saya sih pribadi takut. Iya, Takut hilang kartu kreditnya. padahal kalau dengerin dia minimal tidak tercebur kepada lubang yang sama. Minimal seperti Bang Yopi, dia menghindari. Ya. Minimal seperti teman-teman yang sejenisnya, dia akan menghindari. Nah, itu ya. Nah, itu kadang-kadang ya. Betul. Nah, satu tentang bab itu, tentang hotel dan segala macam, tentang masalah zina. Coba zina mata bisa mungkin berpesan pada anak-anak muda. Kita Kan? kebanyakan 80% anak muda ya, Min. Ya, anak muda. Kalau anak muda semua di sini kan. Kalau mungkin saya tambahkan Kang masalah kartu kredit. Ya, kartu kredit tadi kalau Akang cerita mungkin lebih banyak benarnya Akang cerita. Jadi kalau pas zaman itu pegang kartu kredit itu kayak jadi ini sama teman nih. Ya. Apanya? Jadi kalau Dianggap lah ya. kalau saya punya silver, dia pasti punya gold. Oh, nih. Ya. anu Saya platinum. tersaingi Ya, apa ya, jadi saling pastabikul khairat. Berlomba-lomba untuk ini ya. Lomba untuk maksiat kalau ini. Iya, betul. Jadi kayak gitu Kang. Betul, Panas. betul. Jadi kalau saya punya silver dia pasti gold. Kalau dia sudah punya gold saya harus di atasnya lagi nih Platinum. Nah, kalau dari saya platinum harus di atas Unlimited. lagi. Ya, gitu. Jadi Sama kayak gitu, HP Kang. juga gitu kayaknya tuh. Iya. HP lihat HP mu apa? Oh, besok beli lagi yang di atas betul. kan. Besok beli saya juga gitu. Ya. Bawaannya menjadi hedonis ya. Betul, betul. Karena kita itu seperti unlimited uangnya gitu. Jadi kayak Nafsu bawahnya. Ya, nafsunya itu. Lihat orang tuh nafsu. Baik. Benar. Dari situ. Lanjutkan, Kang. Ya. Jadi dari situ mungkin akan kita nggak akan ada hentinya Kang kalau misalnya kita perhatikan temen ada perubahan kita akan saingin nggak ada hentinya. Gak ada hentinya sampai kapanpun. Sampai akhirnya. kapanpun. Jadi kalau mau stop ya udah
satu-satunya cara ya gunting lah kartu kredit itu. Gitu. Wah, benar-benar ya. Jadi harus anti mainstream. Nah, tapi sebenarnya bisa dipakai masih kalau meskipun digunting. ya. Karena Buat kita gantungan bisa- kunci. Bukan yang ini tadi. Bener ya, bisanya. Le- Apalagi kartunya keren gitu kan. Kan Gantungan kunci. kita kalau transaksi online pakai ini yang Nomor kartunya ya. Iya, Sama pakai nomor kartu bisa. 3 digit terakhirnya ada di belakang. Kita beli di Shopee nih. Beli di Shopee. Enggak perlu gesek. Yang penting masih lihat nomornya. Ya, ngajarin nggak bener ini Oh ya. iya, enggak boleh. Nggak bener Jangan ya. ditiru ya tolong ya. Iya. Jadi kalau mungkin abang-abang tahu semuanya, kalau ya tadi disampaikan abang kan. Bang Rahmat. Gesek tunai tadi bang. Oh, gestun. Jadi mungkin kalau tagihan saya kartu kredit itu semuanya beli sepeda kang. Oh, kenapa bang? Ya, Abang karena- memang hobi. Enggak, karena saya geseknya di rodaling kang. Iya, iya. Iya. Kalau saya yang survei, ini orang jualan sepeda. Buka toko sepeda. Oke, bener. Jadi di situ ada poligon misalnya 7 apa yang strada atau apa, nanti besoknya lagi ada poligon yang 8 kayak gitu kan. Jadi semua tagihan kredit saya itu isinya sepeda semuanya gitu. Padahal saya nggak pernah beli sepeda, di rumah nggak ada sepeda juga kan. Aku sih nggak ngerti sih sebetulnya. Aku ketawa aja tadi. Dia di mana sih bunyi jadi tukang sepeda? Jadi gini kan, jadi kalau Cairkan uang gitu loh. di rodaling itu kita bisa ambil tunai. Oh, hanya di situ Ya, tapi di tagihan kita munculnya belanja. belanja. Padahal ambil Enggak, uang. gitu. Sama kayak saya di toko spare part otomobil, Oh, mobil. Itu bisa gestun. Bisa. Jadi Oh. saya gesek pura-pura beli spare part padahal nggak beli, Padahal fiktif. keluar uang. Tapi dikasih uang. Betul. Oh, gitu. Kamu butuh duit berapa, Mat? 10 kok. 10. Oke, gesek thread, 10. Oh ya, udah masuk nih, Mat, 10. Keluarnya belanja. Ya. Keluarnya duit, belanja, bawa belanja Ya, spare part. keluar Karena bunganya reportnya belanja. lebih rendah kan. Oh, gitu. Ya. Apa tuh? Oh, yes. Mhm. Dari siapa? Dari siapa? Ya. Oke. Nih pertanyaan Bang dari ini. Ini tentang oh iya bener tadi kita belum ngobrolin tentang suap-suap tadi. Ini kan langsung ke perbankan. Ada satu kejadian yang mendorong Abang keluar salah satunya tentang suap tadi. Oke. Di perbankan juga. Ya. Nah, Jadi gimana kalau memang perbankan apa tentang suap itu bagaimana, Bang? Jadi sudah saya sampaikan ke abang kan tadi, kalau misalnya kita ada mau pinjam kredit nih, misalnya nilai taksasinya ternyata nggak tercapai nih. Jadi misalnya nilai sertifikatnya sendiri apabila dinilai, Bandingkan, dinilai. ya, digadekan atau dinilai tadi nilainya misalnya 200 juta aja. Iya. Nah ini supaya di-up-kan ini bang. Oke. Jadi misalnya abang bilang ke saya, Mas tolong dong saya di-up-kan nih. Jadi Sampai saya biar 500 dapatnya lah lebih. gitu ya gitu. Misalnya 300 atau berapa, nanti abang saya kasih lah misalnya 25 juta atau dan sebagainya. Yang penting saya digolkan dulu nih supaya ACC dulu. Oke. Nah, itu juga akan berpengaruh gini bang. Jadi misalnya ternyata dia one prestasi, nggak sanggup untuk melakukan pembayaran, sampai akhirnya nanti dia disita Menjual dan sebagainya. aset, oke. Ya, asetnya harus disita dan sebagainya. Pasti dia akan nyari-nyari kita nih yang dapat bagian nih. Oh iya Nah, benar. Orang yang disuap pasti akan Diseret. kamu dulu tak kasih kok, kamu harus ikut mengangsur seperti itu. Harus ikut ini, kalau ada disita ya kembalikan dulu nih supaya saya kena semua. Oh. Padahal kita kan nggak tahu nih 25 juta udah kemana nih misalnya kayak Iya, gitu. betul betul itu, betul. itu sering terjadi kayaknya. Ya. Di perumahan-perumahan itu paling banyak kan. Betul, betul. Betul. Di perumahan-perumahan itu termasuk di perumahan Harry itu saya ada teman tetangga kasus gitu. Jadi rumah itu harganya Jadi cuma keseret gitu maksudnya. iya. Jadi rumah tuh harganya cuma 150, bisa cair 250 juta. Oh, jadi keseret jadi ya. Iya. Oke, oke. Oke, Suap jadi dari situ, jadi Bang. suap itu. Ya. Oke. Jadi teman-teman justru itu juga menjadi wasilah juga Abang diambil juga oleh orang hotel nasabah ya. Sama nasabah ini kayaknya nggak bisa disuap nih. Seneng juga ya kan kalau nggak salah begitu tadi beritanya. Betul. Hikmahnya tentang suap tadi Bang, apa yang harus kita sampaikan ke teman-teman? Ya kalau mungkin kerja yang baik ya kita harus kerja baik lah bang. Jadi misalnya di awal katakan, misalnya nih ada perjanjian, nanti kamu saya kasih ya, kita harus terus terang di awal kita tolak nih bang. Karena itu kan bukan hak kita ya bang ya. Dan juga nanti berpengaruh ke anak kita, istri kita kan mendapatkan tadi kan ya istilahnya kalau saya bilangnya nggak akan jadi daging, nggak akan jadi darah yang baik. Seperti itu kalau sampai masuk ke anak-anak kita. Mungkin itu sih yang saya dapat. Baik. Jam 10 kurang berapa ini? Kurang 15 jam menit. 10 ya? kan jam 9 lewat. Jam 9 lewat. Iya, lewat. 4, Kalau ngomong jam 10 mah. Jadi teman-teman memang ini seru banget sih kalau kita bahas, kita pancing, kita obrolin nggak akan selesai. Tapi ternyata saya tuh kalau kita kaitkan dengan berisik tuh di sini. Iya.
bincang ringan seputar Islam dalam kehidupan. Jadi ternyata apa saja, coba Bisa. deh lihat. Tadi dikaitkan dengan Islam. Betul. Ada aja gitu. Betul. Artinya tuh saya mengingatkan pada semuanya, termasuk tidak hanya yang live juga ya, termasuk teman-teman yang hadir di sini yang mungkin dengar-dengar apa sedikit-sedikit Ya, selentingan- bahwa selentingan. begitulah indahnya Islam. Betul. Begitulah apa namanya? Rizky? Sempurnanya Islam. Bisa disorot ke sini Ki. Set biar Ya. agak sedikit Sendiri ini. enggak apa-apa. Set. 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 Nah, gesernya sambil ke sini. Awas, Kabelnya diperhatikan. Itu bisa dikendorin. Ya, artinya padahal bisa diputar gini. Iya, bisa diputar itu. Kan Tapi pegangannya. memang miminnya nih. Set gitu. Nah, itu diputar. Set. Dia artisnya. Dia yang ngatur. Kita ngaitkan ke berisiknya. Jadi di berisik tuh mengaitkan semua kehidupan Bang tentang diaduk. apapun dalam kehidupan tentang Islam. Dan itu sejatinya Islam. Islam itu memang sempurna dalam segala hal. Termasuk juga dari berapa ceritanya Abang Yopi tadi, mau dikaitkan apapun perpindahan itu ketemu aja dengan Islam. Contoh terjadi di apa yang tadi perbankan misalkan ya. Yang pertama itu bukan dari BPN. notaris. Dari notaris ini beliau sangat baik pekerjaannya, sangat cekatan. Akhirnya orang suka. Itu kalau di Islam dikatakan itulah memang sejatinya umat Islam itu dia akan selalu mempertanggungjawabkan dari apa-apa yang sudah ditugaskannya. Betul. Nah, dari itu makanya dia juga tidak anti putus asa biasanya. Maka dia tuh kerja keras. Dengan mengikuti apa yang Allah sampaikan saja secara Islam sampaikan, dia akhirnya disukai. Dinaikkan, nah, gitu ya. Masuk ke dalam lubang, lalu di situ bekerja, begitu didalami paham. Perubahan terjadi di yang kedua itu gara-gara ya ternyata salah satunya ada maklumat tentang Islam. Memahami. Memang memahami tentang Islam, salah satunya tentang keharaman masalah riba. Lalu di situ juga beliau mendapati sesuatu yang tidak banget secara ISO pun nggak cocok. Jadi bukan tentang ISO, kalau kita punya iman tentang iman. Betul. Itu suap disebutnya, riswah bahasanya. Yang nyuap, yang disuap sama-sama masuk neraka. Maka beliau dengan dasar itulah dia akhirnya pun banyak hal tentang ribanya, tentang suapnya, tentang apapun, akhirnya beliau pun Menyadari. berpindah lagi, menyadari. Lihat ya, masuk ke dunia yang satunya lagi. Lihat ya. Di situ pun ada alasan yang ternyata dikaitkan tentang sunnah misalkan. Grooming. Ya, grooming kalau bahasa hotel kan. Grooming. Jadi grooming itu sangat dianjurkan. Betul. Di hotel itu kalau mau dandan itu kita itu diperhitungkan seberapa cepat perempuan untuk dandan secepatnya tapi molek dan bisa bikin melek. Biar keren. Ya. Molek lalu membuat tamu menjadi melek karena memang harus enak dilihat. Dan itu diajarin cepatnya. Dan kita paham setelah memahami Islam, keterbukaan aurat, ya begitu ya, interaksi laki-laki dan perempuan. Ya, akhirnya kita memahami itu. Dan itu semua didandarkan kepada Islam. Islam sangat mengatur sekali. Atas keimanan itulah beliau bergerak. Pergerakan itu sangat lumrah, manusiawi, namanya hidup pasti berubah. Akan tetapi yang paling keren adalah ketika perubahan itu disandarkan kepada hukum-hukum yang Allah ridhoi. Beliau berpindah karena takut hukum Allah akan mengancam dirinya tentang neraka, dan dia menggapai sesuatu yang dia harapkan ridho Allah hadir di sana tentang sorga. Itulah yang terpentingnya dalam kehidupan Islam. Maka tidak hanya bergerak saja, maka salah satunya ilmu pun harus diketahui, ya Bang Yopi ya. Dengan tahu ilmu itulah akhirnya beliau akan berani memutuskan perkara satu dan perkara yang lain. Padahal tadi sudah menang banyak kan kalau dilihat dari segi Betul. dunia ya. Padahal menang banyak. Setiap banyak. kenaikan beliau itu perpindahan itu Fasilitas, posisinya naik, gaji. fasilitas naik, gaji naik. Tapi begitu disandarkan dengan Islam, Disandarkan dengan Islam itu tidak ada jadi lebih apa-apa. penting, tidak jadi lebih penting. Coba bayangkan kalau kita masuk lagi Pak Eko. 4-1. Nah, coba bayangkan ya, para sahabat pun demikian. Kalau dilihat-lihat ya, mereka itu diboikot di sepetu lembah. Pada zaman fase Mekah, Rasulullah dan para sahabat hanya untuk mendirikan atau menguatkan iman terhadap Allah saja, mereka tuh dihinakan, Betul. isolir, Perjuangannya sampai-sampai nggak punya makan, nggak boleh nikah sama mereka, Betul. nggak boleh bermuamalah sama mereka, kalau perlu nggak boleh ketemu dan nggak boleh berdagang, diisolasi. diisolasi sampai-sampai nggak bisa ngapa-ngapain. Di sahabat-sahabat dengan para rasul itu hanya bisa memakan sampai rumput-rumput kering, sampai-sampai mereka luka dan keluarnya tuh barang yang sama.
demi iman dengan manisnya iman itu nah, maka yang seperti itu tuh dianggap biasa. Jadi kita ini belum ada apa-apanya Kang ya? Belum apa-apanya. Allah. Makanya tadi disampaikan oleh Bang Yopi, bisa jadi itu adalah istidraj. Betul. Ketika pahamnya apa? Ketika paham Islam, maka dia akan menyimpulkan istidraj. Yakin 100% saya. Pada saat dulu dia bersyukur, ya Allah, terima kasih. Bahkan itu menjadi mindset anak-anak muda, bahkan orang-orang zaman sekarang. Begitu cair ACC, sujud syukuran bro, potong kambing, padahal apa coba? Padahal keharaman. Pak, Bener selamat, kartu kreditnya di approve. Alhamdulillah. Iya benar. Sujud syukur. Sujud syukur. Itu seperti kisah di BRBU dengan desain cerita di Iya. Istiqomah tuh dulu. Betul. Mereka kebanyakan begitu. Begitu ACC bilang alhamdulillah, padahal Allah cinta banget sama saya, kata dia. Padahal nambah hutang. Hutang saja sebetulnya mubah di dalam Islam. Betul. Tapi yang haramnya itulah. Lebihnya. Karena faktanya memang di situ ada keharaman. Betul. Yang ribanya tadi. Maka daripada itu, benar sekali Bang Yopi, terima kasih ya, banyak disadarkan ya. Saya tuh kan ngegali aja, tapi ketika disadarkan bener ya, di Islam itu semuanya mengatur. Betul. Maka saya menjadi hari ini menjadi tidak menjadi lebih yakin lagi bahwa syamil wa kamilnya Islam. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Islam itu udah sempurna bang, gitu ya kata Allah. Tapi dilalahnya kita tidak kenal sama Islam, akhirnya kehidupan seolah-olah tidak diatur oleh Islam. Betul. Padahal sejatinya kehidupan dari bangun tidur sampai mau tidur lagi diatur oleh Islam. Keren banget, mantap ya bang. Mau closing apa bang? Ya. Iya, disorot lagi atuh Bang Rizky. Makin aja Kang. Belum cuci tangan saya tadi, belum nyala. Oke, terima kasih ya Kang. Mungkin ini aja sih bagi teman-teman yang masih muda, mungkin yang masih panjang ini ya. Tujuannya masih panjang. Bukan panjang yang lain ya. 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 Jadi kita sebaiknya apa ya? Introspeksi ke dalam diri kita sendiri sih. Ya, jadi kita mungkin seolah-olah kita berpikir gini, besok itu akan kiamat. Akan kiamat, betul. Akan mati. Akan mati, betul. Benar. Jadi kalau kita bisa hari ini kita ibadah sebaik-baik mungkin, semaksimal mungkin kita lakukan. Yes. Jadi kita nggak tahu nih nanti malam kita nggak bisa bangun pagi besok pagi ya, Masya Allah. Seperti itu. Benar. Jadi Masya Allah. mungkin itu sih pesan untuk buat teman-teman yang lain. Jadi Iya. kalau boleh saya cerita mungkin sedikit ya Bang ya. Boleh. Di zaman kuliah dulu mungkin saya namanya narkoba saya kenal semua Bang. Masya Allah. Ya jadi mulai dari yang apa ya cimeng, Ya, mulai sampai pil-pil yang gitu kelas ya. berat. ya, Ya. Sampai yang sampai yang debu-debu. buto mungkin Ah. sampai tahu semua ya. Iya. Jadi ya sampai semua mungkin kalau di Malang hampir semua diskotik saya pernah kunjungin Bang. Masya Allah. Jadi pernah kesana kemarin nih, tapi Iya. ya nggak tahu. Iya. Seperti itu. Kalaupun di Balikpapan juga pernah melakukan seperti Iya. itu, tapi akhirnya tadi kita kembali ke jalan yang benar itu nggak ada faedahnya, nggak ada manfaatnya. Ya, setelah tahu tentang Islam yang begitu baru mulai. Karena nggak ada ininya lagi lah, manfaatnya buat kita nggak ada. Oke. Malah akan jadi pesannya Pesannya? itu tadi kembali kita seolah-olah Belajar. besok tidak akan tahu Iya. ada kehidupan Bet- lagi atau apa. Ingat kepada mati gitu ya. Siap. Ih, biar Betul. dan setelah mati kita akan dipertanggungjawabkan gitu ya. Diperintahkan semuanya. Oke, Mang Mamat mau nambahin sedikit mungkin, nge-closing aja sedikit. Ya saya tadi sebenarnya mau nutup dengan kematian Kematian juga itu karena juga. barusan tadi sore saya terima kabar saya itu kebetulan ada bergerak di bank rental mobil Kang ya, rental mobil. Jadi tadi sore itu saya baru dapat kabar, tepatnya pagi tadi dan sorenya saya baru dapat kabar. Saya itu minta mobil ke teman saya Kang. Ini temannya juga, teman almarhum Pak Cahyadi juga. Ngomongnya. Oh iya. Jadi saya telepon, saya WA nggak dibalas, nggak diangkat-angkat. Ternyata anaknya WA saya. Mohon maaf, Pak Rahmat, Bapak sudah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ternyata teman saya sudah Yang meninggal. tadi dihubungi, tadi saya yang hubungi, kita saya mau tadi- bermuamalah Iya, ternyata. padahal baru beberapa waktu itu saya minta mobil dengan beliau itu masih sehat-sehat aja. Masya Allah. Saya tanya kenapa mendadak gagal ginjal. Intinya Intinya- beliau sudah meninggal. Intinya beliau sudah meninggal. Artinya gini, kita nggak tahu kapan kita akan meninggal. Kita merasa kayak saya nih ya, kalau kayak beliau ini kan sudah tua ya. Kalau kayak saya ini kan masih muda nih, masih mas-mas ya. Jadi
Jadi ngerasa wah saya kan masih panjang umur nih. Masih besok masih bisa lah tobat. Sekarang ya enggak jaminan. Teman-teman saya banyak yang muda tuh. Umur-umuran Kang Roci itu banyak yang meninggal. Jadi jangan tunda kawan-kawan. Terus saya bernasihat untuk diri saya sendiri. Saya gimana caranya tuh ibadah, tidur itu seolah-olah besok itu udah nggak ada umur. Ya. Jadi harus serius ibadah. Harus serius, Karena harus seperti dipulkan. Ustadz saya, akang saya bilang itu memang semua udah diatur sama Islam. Dari kita mau tidur sampai kita akan tidur lagi. kembali, Yes. itu diatur. Jadi jangan menunda untuk belajar, menggali Islam, jangan menunda untuk tobat. Oke. Ya. Oke. Oke, Rizky, boleh digeser putar, set gitu tuh. Ini, Artis utamanya. set, nah gitu. Oke. Sahabat-sahabat berisik yang ridho untuk diberisiki malam ini, terima kasih sudah hadir di sini. Ada hal yang memang sudah kita dapat dari beberapa closing statement dari dua teman kita. Tapi teman-teman, dua orang itu menyampaikan tentang ayo ingat mati. Kalau sudah ingat mati biasanya kenikmatan dunia akan mulai pudar untuk kita kejar. Tapi teman-teman dasarnya satu juga, yaitu persepsi hidup. Gimana kita mau untuk menjadi sadar kepada Islam kalau kita juga salah memaknai tentang hidup. Seolah-olah hidup itu hanya sampai dunia saja, dan setelah mati baik-baik saja. Tidak demikian, brother. Justru ini kita dimintai pertanggungjawaban atas keimanan kita terhadap hari akhirat itu. Makanya di rukun iman salah satunya kita akan bertemu di kehidupan berikutnya. Hadirnya Allah, hadirnya Quran sebagai kalam Allah, hadirnya Rasul penyampai-penyampai tentang risalah Islam, sampai kodok-kodar, sampai hari kiamat, sampai tentang apa lagi? Malaikat, itu memang tidak bisa dipandang tapi oleh mata telanjang kita, tapi imanlah yang bisa memandang itu, termasuk mengimani tentang akhirat. Dengan iman terhadap akhirat tersebutlah, maka insya Allah kita akan mencari sesuatu di bumi ini, di dunia ini, mengumpulkan aktivitas di dunia ini, waktu muda sampai mungkin tua, semua yang berfaedah di akhirat kelak, bukan ukuran dunia saja. Mati itu pemisahnya, awal masuk ke alam akhirat. Tapi iman kepada hari akhir itulah, iman terhadap hari akhirat itulah, iman terhadap Islam itulah yang akan merubah pemikiran kita, persepsi kita, lalu kita akan berbuat sesuatu yang Allah ridho. Demikian saya Akai Permana menyukupkan perbincangan malam ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kita say hello. Nah, saya Asep Kurniawan. Di sini ada Mas Mamat, Kang Mamat dan ada bintang tamu kita Kang Yopi. Mohon maaf atas segalanya ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada kelebihan itu datang dari Allah. Alhamdulillah. Dari kita. Sampai ketemu minggu depan. Di judul yang lain. Di judul yang berbeda. Ya. Terima kasih. Yang sama. ADM. Oh ya, terima kasih kepada ADM yang sponsor utama Berisik. Terima kasih juga ke W Roastery. Terima kasih juga Bang Yopi sudah ridho ke sini. Nacho. The Warung juga sudah hadir, owner. Oh iya, siap. Terima kasih banyak. Kita jumpa lagi pekan depan. Kita bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak, saya promosi Nacho biar bayarnya nanti separuh.